Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Farida Rahmawati, perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan mendongeng dengan judul Pepi si Penyu Sabuk Merah. Di sebuah desa koral di laut yang dangkal, tinggallah penyu yang bernama si Pepi dan ikan laut yang bernama Visi, serta makhluk laut yang lainnya seperti kepiting, kuda laut, dan ikan pari. Hari ini laut begitu jernih, sinar matahari pagi menembus sampai ke laut terdalam. Di permukaan laut juga terlihat tenang, sama sekali tidak ada ombak yang datang. Cuaca yang sangat bersahabat membuat makhluk laut sangat bergembira. Wah, hari ini terang sekali ya. Sinar matahari membuatku bisa melihat dengan lebih jelas. Hari ini aku pasti bisa mendapat banyak sekali ubur-ubur untuk aku makan. Tapi pastikan dulu dengan benar ya, kalau yang kamu tangkap itu benar ubur-ubur. Nanti kamu salah makan lagi seperti waktu itu. Plastik, masa kamu kira ubur-ubur? Iya ya, saat itu kan air laut sedang keruh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ada yang berenang mengambang. Bentuknya dari jauh memang mirip seperti ubur-ubur. Makanya aku dekati untuk aku makan. Tapi ternyata itu plastik bekas yang hanyut di laut. Kejadian beberapa tahun yang lalu memang tidak bisa dilupakan oleh Pepi dan para penghuni sekolah koral lainnya. Sebab sejak saat itu Pepi memiliki nama panggilan baru, yaitu Pepi si Penyu Sabuk Merah. Sebutan itu bukan karena Pepi jago karate loh, tapi itu karena plastik merah yang dia kira ubur-ubur justru membelit tubuhnya. Saat menyadari itu bukan ubur-ubur, Pepi sempat menghindar. Tapi ombak besar datang menggulung tubuh Pepi dan plastik itu secara bersamaan. Akhirnya tubuh Pepi pun terlilit plastik merah itu. Pepi pun berusaha untuk melepaskan plastik itu, tapi tidak bisa. Akhirnya Pepi meminta tolong kepada Tuan Pari, yaitu gurunya. Pepi pun berusaha untuk melepaskan ikatan plastik itu, tapi dia tidak bisa. Lalu Pepi pergi ke sekolah koral untuk meminta tolong kepada gurunya, yaitu si Tuan Pari. Sayang sekali, Tuan Pari dan seluruh penghuni sekolah koral lainnya tidak ada yang bisa melepaskan ikatan itu. Sejak saat itu, Pepi harus hidup menggunakan sabuk plastik merah itu. Setiap hari tubuh Pepi semakin membesar, tapi plastik itu tidak bisa lepas juga dari tubuhnya. Kalau dilihat-lihat, bentuk tubuh Pepi itu seperti angka 8, sedangkan penyu yang lainnya itu memiliki tubuh yang bulat atau sedikit lonjong. Meskipun tubuhnya tidak sempurna, Pepi tidak menjadi pemurung. Dia tetap ceria. Dia tetap senang bermain dengan teman-temannya. Permainan yang dia sukai yaitu balap renang. Hari itu sepulang sekolah, Pepi dan teman-temannya bermain balap renang. Ayo teman-teman, siapa yang paling cepat sampai di tepi pantai lalu kembali ke desa koral, dialah pemenangnya. Balap renang dimulai. Tiba-tiba Teman-teman, tunggu aku. ternyata itu suara Pepi. Pepi tidak bisa melaju dengan cepat karena tubuhnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Saat teman-temannya sudah sampai di tepi pantai dan sedang berputar balik, Pepi baru saja sampai di tepi pantai. Tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang sehingga menciptakan ombak yang besar. Tubuh Pepi pun tergulung-gulung ombak sampai ke tepian pantai. Untung saja Pepi bisa bernapas di daratan. Saat hendak kembali ke laut, Pepi pun terkejut. Di hadapannya ada sepasang kaki manusia. Rasanya Pepi ingin cepat lari kembali ke lautan, tapi dia tidak bisa. Orang itu justru mengangkat tubuh Pepi. Ah, tidak, jangan makan aku. Sejak saat itu Pepi semakin membenci manusia, karena manusialah yang membuang sampah sembarangan yang akhirnya sampah tersebut hanyut ke laut dan membelitnya. Kali ini manusialah yang juga menangkapnya. Pepi ketakutan sekali. Pepi takut akan menjadi makanan manusia. Seharusnya Pepi mendengarkan kata ibunya untuk tidak main terlalu jauh.
Tiba-tiba saja Pepi merasakan nafasnya menjadi ringan. Pepi bisa bernapas dengan lega. Manusia itu tidak jadi memakannya. Manusia itu ternyata mengambil plastik merah yang membelit tubuhnya selama ini. Pepi senang sekali. Pepi ingin berterima kasih sekaligus ingin meminta maaf karena telah berburuk sangka kepada manusia itu. Terima kasih manusia, maafkan aku sudah berburuk sangka kepadamu. Ternyata tidak semua manusia jahat ya. Tapi sayang, suara Pepi tidak dapat didengar oleh manusia. Suara Pepi pun menghilang bersama ombak yang membawanya kembali ke laut. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng Pepi si penyu sabuk merah ini adalah kita harus peduli dengan lingkungan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan sehingga mencemari laut dan merusak ekosistem laut. Dan kita tidak boleh berburuk sangka hanya dengan melihat tampilan fisik. Demikian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.